Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang mata kuliah Bahasa Indonesia. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pada hari ini kita akan membahas tentang pengembangan gagasan dalam paragraf. Tentu saja Anda pada minggu yang lalu sudah mengetahui apa itu paragraf. Saudara, paragraf itu sendiri pada dasarnya adalah kumpulan dari beberapa kalimat ya, yang memiliki satu kesatuan yang utuh, tentu saja memiliki satu ide pokok ya, yang tercermin di dalam keseluruhan paragraf itu. Nah, untuk karya tulis ilmiah tentu saja ide pokoknya ini terkandung dalam kalimat topik. Kalimat topik bisa saja Anda peroleh di awal paragraf, bisa saja di akhir paragraf, bisa saja di awal dan di akhir paragraf, namun kalimat topiknya ataupun ide pokoknya hanya satu ya, yaitu di awal paragraf. Ya, sedangkan di akhir paragraf hanyalah sebagai penegasnya saja. Jadi apabila Anda ingin mendapatkan ide pokok, carilah kalimat topiknya. Nah, ketika kita menulis berarti kita itu mengembangkan kalimat topiknya ke dalam kalimat-kalimat penjelas. Ya, baik saudara. Jadi kemarin Anda juga sudah diajak untuk menyusun paragraf yang baik. Tentu saja sebuah paragraf yang baik haruslah kohesif dan coherence ya. Nah, jadi kalau kohesif itu ada kepaduan bentuk, sedangkan coherence adalah kepaduan makna. Nah, saudara, tentu saja dalam hal ini kita juga bisa mempelajari tentang bagaimana sebetulnya pengembangan paragraf itu sendiri ya, terutama pengembangan gagasan dalam paragraf. Ya, baik. Coba kita lihat. Nah, slide berikut ya, bahwa pada dasarnya saudara nanti saya menginginkan Anda setelah mengikuti perkuliahan ini, setelah selesai perkuliahan ini, Anda sebaiknya langsung untuk mempraktikkan bagaimana Anda mengembangkan gagasan dalam paragraf itu sendiri. Nanti Anda harus mampu untuk mengembangkan ide-ide gagasan Anda ke dalam gagasan-gagasan penjelas ya. Jadi ketika Anda membuat sebuah paragraf, tentu saja Anda akan menyampaikan kalimat topik. Nah, kalimat topik ini nanti akan Anda kembangkan ya, akan Anda jabarkan menjadi kalimat-kalimat penjelas, menjelaskan kalimat topik tersebut ya. Nah, jadi setelah selesai perkuliahan ini Anda mampu nanti mengembangkan gagasan dalam paragraf. Baik, kita lanjutkan ya. Ada yang sudah pernah untuk mengembangkan gagasan dalam paragraf? Sudah? Iya, baik. Tentu saja Anda semua sudah pernah mengembangkan gagasan dalam paragraf. Karena Anda sering membuat tugas perkuliahan nanti ya, dan bahkan dari dosen-dosen yang lain juga meminta saudara untuk membuat tugas perkuliahannya, terutama makalah ya. Nah, Anda tentu saja di dalam membuat makalah terdiri atas beberapa paragraf isinya ya. Jadi semua Anda, saya kira Anda sudah melakukan pengembangan gagasan dalam paragraf. Nah, saudara, pada dasarnya unsur dan pengembangan gagasan dalam paragraf itu sendiri terdiri atas ada unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan ini bisa berupa kalimat, ya bisa berupa kata, dan juga sistem penulisan. Nah, inilah sebetulnya kegiatan menulis. Ya, jadi saudara, ketika kita melakukan penulisan atau kita menulis,
tentu saja di sana ada kalimat, ada kata, dan juga ada sistem penulisannya. Nah, sistem penulisan ini tentu saja kita mengikuti aturan yang sudah ditentukan, baik oleh lembaga kita sendiri maupun oleh pihak tertentu yang memberikan peluang ataupun kesempatan kepada kita untuk menulis. Kemudian ada lagi, ini semua adalah proses kreatif di dalam menulis ya. Jadi kegiatan menulis ini merupakan proses kreatif kita di dalam menulis. Nah, kemudian saudara, unsur yang lain adalah kita harus memiliki dasar-dasar bernalar yang baik. Jadi unsur dan syarat pengembang gagasan itu yang jelas selain unsur kebahasaan, kita juga harus memiliki dasar-dasar bernalar yang baik. Ya, dasar bernalar yang baik ini tentu saja kita bisa saja bernalar ataupun memiliki pola pikir itu dari umum tentu saja ke khusus, atau sebaliknya dari khusus ke umum, atau bisa jadi dari umum ke khusus kemudian ke umum kembali. Nah, jadi bisa jadi Anda berpikirnya secara deduktif, bisa jadi juga secara induktif, dan bahkan bisa jadi pola berpikir Anda, bernalar Anda itu campuran, yaitu deduktif, induktif. Nah, saudara, lalu Anda itu mau berlatih menulis. Jadi syarat pengembang gagasan yang berikutnya adalah Anda mau berlatih menulis. Karena kalau kita tanpa berlatih menulis, apapun yang kita tulis sebetulnya ya kurang maksimal hasilnya. Karena ya kita kurang berlatih di dalam menulis. Kalau kita berlatih terus, kita akan memiliki hasil yang lebih maksimal tentunya. Lalu selanjutnya unsur dan syarat pengembangan gagasan dalam paragraf itu sendiri, kita juga harus memiliki wawasan yang cukup tentang tema atau topik yang kita tulis. Perlu Anda ketahui bahwa antara tema dan topik itu berbeda ya sebetulnya. Tema itu sendiri adalah hal yang mendasari tulisan kita atau karangan kita. Sedangkan topik itu hal yang kita kembangkan dalam tulisan kita atau dalam karangan kita. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada lagi nih pengembangan gagasan itu syaratnya kita harus menyadari bahwa paragraf itu sendiri merupakan bentuk miniatur dari suatu karangan secara utuh. Jadi pada dasarnya paragraf itu sebetulnya sudah mencerminkan bentuk miniaturnya dari sebuah karangan. Karena sebuah karangan itu juga memiliki ide pokok ya, memiliki gagasan utama keseluruhan dari isi karangan. Nah, paragraf itu sendiri, satu paragraf memiliki ide pokok juga. Ya, memiliki ide pokok ataupun gagasan utama dari keseluruhan isi paragraf itu. Nah, berarti sama saja paragraf ini merupakan miniaturnya dari suatu karangan secara utuh. Kemudian saudara, unsur serta syarat-syarat yang harus dimiliki oleh sebuah karangan secara utuh tentu saja juga dimiliki oleh sebuah paragraf itu. Makanya sebetulnya kedua bentuk tulisan itu merupakan hasil dari kegiatan mengembangkan gagasan. Jadi baik itu paragraf maupun tulisan yang utuh atau karangan yang utuh itu sebetulnya merupakan hasil dari kegiatan mengembangkan gagasan itu sendiri. Ya, jelas ya. Jadi itu unsur dan syarat pengembangan gagasan yang harus kita miliki sebagai seorang penulis yang baik. Nah, silakan saja Anda miliki ke semua unsur dan syarat pengembangan gagasan dalam paragraf ini, saudara. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian saudara, kita lihat bagaimana pola pengembangan gagasan dalam paragraf itu sendiri. Saudara, ada yang kita kenal dengan pola logis. Nah, apabila kita mau mengembangkan sebuah paragraf yang baik, tentu saja kita bisa menggunakan pola logis ya. Nah, di sini kiat pengembangan gagasan dengan menggunakan pola logis ini tentu saja Anda bisa menggunakan penalaran, baik itu deduktif maupun induktif. Nah, di sini sebetulnya Anda itu melakukan langkah-langkah atau prosedur untuk mencapai sebuah kesimpulan. Jadi ketika kita melakukan penalaran dengan menggunakan
pola pikir ataupun penalaran deduktif, berarti kita itu berpikir, kita bernalar ya dari umum tadi itu ke khusus. Nah, sedangkan apabila kita bernalar menggunakan prosedur induktif, berarti ya di sana kita bernalarnya adalah dari khusus ke umum di dalam membuat sebuah kesimpulan tadi itu. Nah, jadi saudara pada dasarnya sama saja yang Anda lakukan, apakah mau menggunakan prosedur deduktif ataukah induktif ya, atau campuran, bisa jadi campuran seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu dari umum ke khusus, kemudian ke umum lagi yang Anda lakukan. Gitu ya. Nah, kemudian saudara, Anda pun sebetulnya boleh menggunakan pola atau urutan yang kronologis. Nah, kalau menggunakan pola atau urutan kronologis, berarti pengembangan gagasan Anda itu harus Anda mulai dari tempat titik yang satu ke tempat titik berikutnya, tentu saja secara berurut ya, atau dari waktu ataupun peristiwa yang satu ke peristiwa berikutnya harus Anda tulis secara berturut-turut sehingga nanti akan terlihat urutan kronologisnya ya, sehingga orang itu betul-betul mengikuti alur pikiran Anda. Gagasan Anda akan runtut begitu. Baik, jelas ya. Mudah sekali pemahaman tentang pola ataupun urutan kronologis ini. Tentu saja saya yakin Anda bisa untuk mengembangkan gagasan dengan menggunakan pola atau urutan kronologis ini dalam mengembangkan sebuah paragraf. Nah, ini contoh skema pola dasar pengembangan gagasan dalam paragraf ya. Nah, skema 1 ini jadi Anda bisa menggunakan skema seperti ini. Yang pertama itu Anda bisa menulis kalimat utamanya atau kalimat topiknya ya. Kemudian yang kedua, Anda bisa menulis menjelaskan kalimat topik ini atau kalimat utama ini, berarti Anda menulis kalimat-kalimat penjelasnya. Jadi bisa saja Anda tulis kalimat penjelas 1, kemudian kalimat penjelas 2, kalimat penjelas 3, misalnya kalimat penjelas 4, dan seterusnya. Ini, jadi berarti gagasan utamanya ada di awal paragraf, yaitu pada kalimat utama atau kalimat topik ya. Nah, kemudian skema kedua. Kalau skema kedua berarti Anda itu harus menulis dulu kalimat-kalimat penjelasnya. Bisa jadi Anda tulis kalimat penjelas 1, kalimat penjelas 2, kalimat penjelas 3, kalimat penjelas 4, dan seterusnya. Kemudian Anda simpulkan dari beberapa kalimat penjelas ini menjadi kalimat utama ataupun kalimat topik. Jadi pada dasarnya saudara, pada skema 1 tadi, inilah sebetulnya pola berpikir Anda itu menggunakan pola berpikir deduktif ya. Berarti Anda sampaikan dulu gagasan utamanya, lalu Anda jabarkan gagasan utama tersebut. Atau kalau kita sudah tulis menjadi kalimat utama, Anda sampaikan kalimat utamanya. Kalimat utama itu kalimatnya masih umum ya. Baru Anda jabarkan kalimat yang masih umum ini menjadi kalimat-kalimat penjelasnya supaya orang lain ketika membacanya jelas sekali yang dimaksud dengan kalimat utama ini. Nah, begitu juga dengan skema 2. Skema 2 itu cara berpikirnya saja yang berbeda. Saudara, jadi cara berpikir kita, kalau skema 1 tadi menggunakan pola berpikir deduktif, sedangkan skema 2 menggunakan pola berpikir induktif. Berarti kita harus menyampaikan kalimat-kalimat penjelas dulu, karena kita berpola pikir dari khusus ke umum. Nah, oleh sebab itu, sampaikan kalimat-kalimat penjelasnya. Lalu Anda simpulkan menjadi kalimat utama ataupun kalimat topik. Jadi kalimat-kalimat penjelas ini sebetulnya menjelaskan kalimat utama. Nah, kalimat topik atau kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas atau kalimat-kalimat pengembang ya. Jelas ya? Nah, ini skema 3. Jadi skema 3 itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebetulnya kita juga bisa
memiliki pola pikir yang gabungan antara deduktif dan induktif. Jadi kita berpikir bahwa ini pola pikir kita ya, kita menggunakan ini hal-hal yang sifatnya umum, kemudian kita jabarkan ke hal yang khusus, lalu kita masukkan lagi, disimpulkan menjadi hal yang sifatnya umum, begitu. Nah, oleh sebab itu ketika kita mau menulis sebuah paragraf yang baik tadi, Anda bisa saja menggunakan ya paragraf deduktif, induktif ya, dengan menggunakan pola berpikir campuran. Nah, jadi Anda bisa menyampaikan kalimat utamanya dulu atau kalimat topiknya, lalu Anda jelaskan kalimat topik ini atau kalimat utamanya ke dalam kalimat-kalimat penjelas ya, kalimat penjelas 1, penjelas 2, penjelas 3, penjelas 4, lalu dan seterusnya ya ini, lalu Anda simpulkan nanti ke dalam kalimat penyimpul. Kalimat penyimpul ini sebetulnya kalimat utama juga ya. Namun menegaskan kembali kalimat utama yang terdapat di awal paragraf ini atau kalimat topik yang terdapat di paragraf. Jadi kalimat penyimpul ini sebetulnya dia ini adalah ya menegaskan kembali apa yang kita tulis pada kalimat utama ini atau kalimat topik yang terdapat di awal paragraf tadi. Namun pada kalimat penyimpul ini ia menggunakan bahasa yang berbeda, tetapi maksudnya sama. Jelas ya? Baik, nah ini contohnya saudara. Coba Anda lihat contoh berikut ya. Di mana letak kalimat utamanya atau kalimat topiknya. Ya, baik, ini contoh paragraf deduktif. Ya, jadi kalau paragraf deduktif, tentu saja kalimat topiknya terletak di awal paragraf. Inilah kalimat topiknya, yaitu semangat serta kesungguhan hati guru dalam mengajar dirasakan makin pudar karena kesejahteraan terabaikan. Nah, kalimat-kalimat yang lainnya ini adalah kalimat penjelas, menjelaskan kalimat topik ini atau kalimat utama ini. Jelas ya? Kemudian coba kita perhatikan contoh paragraf induktif berikut. Nah, di mana letak kalimat topiknya? Iya, ada yang tahu? Ya, tentu saja tahu ya, karena sudah dimiringkan ya kalimatnya. Ya, berarti saudara kalimat topiknya atau kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, yaitu tampaknya masa depan generasi penerus masih dapat diharapkan. Jadi saudara, kalimat-kalimat sebelumnya ini, kalimat-kalimat yang di awal, kemudian dan seterusnya ini merupakan kalimat-kalimat penjelas ya, yang kemudian kita simpulkan menjadi kalimat utama atau kalimat topik. Nah, jadi pola berpikir kita kalau dalam paragraf induktif ini adalah dari khusus ke umum, sedangkan pada paragraf deduktif ini tadi adalah dari umum ke khusus. Jelas ya? Baik, saudara, selanjutnya, nah ini dia. Kita, tadi sudah saya katakan, bisa menggabungkan kedua pola pikir itu, yaitu menjadi deduktif, induktif. Nah, jadi pola pikir deduktif-induktif ini atau campuran, saudara, pola berpikir kita campuran, berarti kita itu berpola pikir dari umum ke khusus, kemudian kembali lagi ke umum. Nah, contohnya seperti berikut ya. Ini namanya paragraf deduktif, induktif atau paragraf campuran. Jadi pada paragraf ini ada kalimat yang berbunyi belajar pada hakikatnya berlangsung sepanjang hayat. Nah, kalimat-kalimat setelah itu ini ya, kalimat-kalimat ini itu adalah menjelaskan kalimat belajar pada hakikatnya berlangsung sepanjang hayat. Karena kalimat topiknya ini adalah di awal paragraf. Kemudian kita lihat di akhir paragraf ternyata kalimat topik juga. Kalimat topik yang di akhir paragraf ini sebetulnya ada simpulan kita dari apa yang kita uraikan, kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat topik di awal paragraf tadi. Nah, namun di sini di akhir paragraf ini adalah sebagai penegas dari kalimat topik yang sudah kita sampaikan di awal paragraf, yaitu belajar pada hakikatnya berlangsung
sepanjang hayat. Nah, kita bisa menggunakan bahasa yang berbeda tetapi maksudnya sama, yaitu dengan menyampaikan kalimat yang berbunyi pendek kata, belajar itu tidak mengenal batas umur. Nah, berarti kan sama maknanya antara belajar pada hakikatnya berlangsung sepanjang hayat dan pendek kata belajar itu tidak mengenal batas umur. Sama kan? Ayo, sama tidak? Sama ya. Nah, oleh sebab itu saudara, inilah yang dimaksud dengan paragraf campuran ataupun paragraf deduktif induktif yang pada dasarnya kalimat topiknya hanya satu, yaitu yang terletak di awal paragraf ya. Ini ya. Sedangkan di akhir paragraf ini hanyalah sebagai penegasnya saja, ia menggunakan bahasa yang berbeda tetapi maksudnya sama dengan kalimat topik yang terletak di awal paragraf ini. Baik, saudara. Nah, kalau paragraf itu saudara terdiri atas ya kalimat topik, misalnya semuanya kalimat topik dan bahkan kalimat pengembang semua. Nah, berarti paragraf itu adalah paragraf deskriptif. Jadi paragraf deskriptif itu adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat topik dan kalimat pengembang. Bisa jadi semua kalimat yang terdapat dalam paragraf itu merupakan kalimat topik ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, seperti paragraf ini berarti semuanya ini adalah kalimatnya berdiri sendiri. Ini kalimat topik semua. Nah, jadi sebagai seorang pembaca bisa jadi nanti kita akan kita akan menyimpulkan dari semua kalimat-kalimat ini menjadi ide pokoknya itu apa gitu. Tapi kalimat topiknya tidak ada di sini atau semua karena semuanya kalimat topik berarti paragraf ini merupakan paragraf deskriptif gitu ya. Nah, saudara sedikit saya sampaikan pada Anda bahwa pada dasarnya di dalam pengembangan paragraf itu sendiri sebetulnya adalah pengembangan kalimat topik ke dalam kalimat-kalimat pengembang ya. Lalu pengembangan paragraf itu membutuhkan prasyarat yaitu pengembangan gagasan dasar ke dalam gagasan pengembang atau sejumlah gagasan pengembang. Nah, saudara, untuk pengembangan paragraf itu bisa terwujud atau terpenuhi ya, jika kalimat topik itu sudah dilengkapi dengan kalimat-kalimat pengembangnya. Nah, oleh sebab itu, paragraf yang baik adalah paragraf yang mengandung satu gagasan dasar dan sejumlah gagasan pengembang ya. Nah, perhatikan seperti contoh berikut ini. Nah, inilah sebetulnya kita mengembangkan kalimat topik ya ke dalam kalimat-kalimat pengembang tadi itu ya. Nah, ini contohnya peristiwa yang mungkin terjadi adalah ayam memakan telur dan seterusnya ya. Itu. Nah, jadi saudara, kalimat-kalimat yang lain ini adalah ini mengembangkan ataupun menjelaskan kalimat di atasnya ini, yaitu menjelaskan kalimat topik, yaitu peristiwa yang mungkin terjadi adalah ayam memakan telur. Nah, kalau kita lihat kerangka paragrafnya seperti ini. Jadi gagasan dasarnya ataupun ide pokoknya ya, ini adalah kemungkinan terjadinya peristiwa ayam memakan telur. Sedangkan gagasan pengembangannya ya ini. Jadi ini nanti akan menjadi ya ini ya menjadi paragraf seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jelas ya. Jadi saudara, kalau kita buat menjadi sebuah kalimat tadi kalimat dari gagasan dasar kita tadi, ini kemungkinan terjadinya peristiwa ayam memakan telur bisa kita buat seperti ini, yaitu peristiwa yang mungkin terjadi adalah ayam memakan telur. Nah, ini kalimat topiknya ya. Jadi berarti kalimat topik ini itu sebetulnya hasil dari pengembangan kita terhadap gagasan pengembang tadi. Sedangkan kalimat-kalimat penjelas ini hasil pengembangan kita terhadap
gagasan penjelas atau pengembang ya. Jelas ya? Baik. Nah, Saudara, sebetulnya berdasarkan substansi isi, gagasan pengembang itu dapat kita pilih ya berdasarkan kategori berikut, bisa berupa fakta, contoh, definisi, ilustrasi, ya, penjelasan atau eksplanasi, atau juga bisa berupa rincian spesifik, analogi, sebab dan atau akibat, atau bisa jadi kita bisa mengkombinasikan di antara gagasan pengembang tersebut ya. Jadi bisa kita gunakan ini sebagai gagasan pengembang ataupun nanti akan kita gunakan sebagai kalimat-kalimat penjelasnya untuk menjelaskan kalimat topik ya. Ya, baik. Saya kira Saudara, pengembangan paragraf itu pada dasarnya dapat berupa pengembangan secara eksternal dan juga secara internal. Jadi bisa saya ulangi ya, kalau kita balik bisa secara internal dan secara eksternal. Nah, makanya dalam pengembangan secara internal berarti paragraf itu terjadi di dalam satu paragraf dalam bentuk pengembangan gagasan dasar ya ke dalam gagasan pengembang yang dilanjutkan dengan pengembangan kalimat topik ke dalam kalimat-kalimat pengembang. Nah, seperti itu ya. Nah, ini berarti pengembangan secara internal ya kalau kita mengembangkan kalimat topik ke dalam kalimat-kalimat pengembangnya. Nah, kemudian kalau pengembangan secara eksternal ini adalah berarti pembentukan paragraf dalam teks itu harus kita kaitkan dengan paragraf yang lain ya. Hasil pengembangan inilah sebetulnya adalah untaian paragraf yang tentu saja nanti menunjukkan paragraf yang cocok dengan paragraf yang lain itu. Jadi dia harus relevan ya antara paragraf yang satu dan paragraf yang lain. Nah, dalam pengembangan secara eksternal ini sebetulnya dua paragraf atau lebih ini bisa memiliki hubungan kedudukan. Dalam hal ini ada dua alternatif ya kedudukannya, yaitu dapat kita lihat dari hubungan setara ataupun hubungan bertingkat. Nah, Saudara, saya kira itu kalau hubungan setara ini kan berarti antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain itu sama dia setara ya. Misalnya itu kalau kita membicarakan motor, berarti ada motor Yamaha, motor Honda, berarti ketika ada paragraf yang kedua menceritakan tentang motor Yamaha, paragraf ketiga menceritakan tentang motor Honda, berarti paragraf kedua dan ketiga itu sama, setara. Sedangkan ketika kita menceritakan tentang jenis-jenis motor, lalu di paragraf 1, kemudian di paragraf 2-nya kita menjelaskan tentang motor Honda, berarti ya itu adalah paragraf hubungannya bertingkat. Begitu ya. Nah, namun harus saling keterkaitan. Ya, baik Saudara, saya kira ya cukup sekian ya apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Saya yakin Anda mampu memahami apa yang saya sampaikan. Saya minta Anda bisa untuk menindaklanjuti apa yang sudah kita bahas, yaitu dengan cara mengembangkan paragraf itu sendiri. Anda cari gagasan utamanya, lalu Anda kembangkan ya ke dalam gagasan-gagasan penjelas, lalu Anda buat dalam sebuah paragraf, gagasan utama tadi, Anda jadikan kalimat topik, kemudian gagasan penjelasnya tadi Anda jadikan kalimat-kalimat penjelas. Jadilah sebuah paragraf yang baik tentunya ya. Ya, saya yakin Anda pasti bisa ya. Untuk selanjutnya silakan Anda buat sebuah rangkuman. Hasil rangkumannya bisa Anda email ke email saya yaitu dalman.bangka@gmail.com. Kemudian Saudara Anda juga bisa membaca literatur ataupun referensi yang ada hubungannya dengan pengembangan gagasan dalam paragraf. Silakan saja Anda bisa membaca buku saya ya. Ada buku bahasa Indonesia, kemudian buku keterampilan menulis, buku menulis karya ilmiah, bisa juga Anda gunakan untuk melatih Anda dalam hal mengembang gagasan dalam paragraf. Baik Saudara, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.